Berikut update dari solar panel yang saya pasang. Saya tambahin lagi dua panel dengan kapasitas masing-masing 120 WP. Jadi total ada 120 tambah 120 tambah 100 dari yang lama. Dan ini sebelumnya ada di sisi sebelah sini, ini saya pindahkan ke sebelah sini karena setelah saya review ternyata cahaya mataharinya itu lebih optimal, lebih cepat dapat panas di sebelah sini. Jadi kalau yang sebelah sini tuh dia jam 10-an baru mulai panas, kalau yang di sini nih jam 8 jam 9 udah mulai memproduksi listrik. Oke, ini adalah update-nya setelah beberapa percobaan kita buat panelnya lebih rapih dan lebih aman. Memang belum terlalu rapih ya. Jadi dari yang sebelumnya ini yang 10 ampere solar controllernya, sekarang saya ganti ke yang 20 ampere karena sudah ada tambahan satu solar cell lagi. Ada dua tambahannya. Sebelumnya 100 WP, sekarang tambah dua yang 120 WP kali 2, jadi 100 tambah 120 tambah 120, jadi sekitar 7, sekian dikali 2 14 ampere ditambah yang 100 WP 5 ampere, jadi masih di bawah 20 ampere, masih oke. Jadi dari solar cell itu masuk ke sini, lalu keluarnya baru saya masukkan ke wattmeter. Setelah dari wattmeter saya masukkan ke skring. Nah ini saya tambahin skring MCB supaya kalau overload dia bisa drop. Nah ini skringnya merek Thomson juga, kapasitasnya 10 ampere tipe C. Ini saya coba pasang tadi di output sini, itu dia panas dengan 3 solar cell. Setelah panas nggak lama kemudian dia ngetrip, berarti kapasitasnya di atas 10 lebih dikit. Memang dia nggak pas karena dia tipenya tipe C ya, masih bisa ada toleransinya di atas label kapasitasnya. Jadi ada tipenya tuh, ada tipe B, tipe C, dan macam-macam. Kalau yang tipe B itu dia toleransinya lebih sedikit setahu saya sih. Kalau yang C ini dia lebih tinggi, lebih besar. Kemarin itu saya pakai yang kapasitas 32 ampere C32 merek Thomson yang ini. Ada beberapa yang bilang katanya agak susah ngetrip ke yang model ini, cuman saya udah nyobain yang 10 ampere ngetrip juga, jadi sebenarnya bekerja juga sih. Jadi kalau yang tipe C ini informasi yang saya dapat sih dia bisa kapasitasnya 3 sampai 5 kali dari kapasitas MCB-nya. Jadi misalnya 10 ampere dia bisa sampai 30 atau 50 ampere untuk trip limitnya. Mungkin kita bisa dicari-cari sendiri juga di YouTube channel lain. Lalu dari sini di belakang ini dia langsung ke baterai. Nah di sini juga saya paralel dengan ini dia, dengan baterai capacity voltage indikator. Jadi ketika sedang ngecas kita bisa lihat ininya, voltasenya. Nah kalau dia sedang terkoneksi dengan panel surya, dia biasanya sih voltasenya full ya. Untuk melihat kapasitas aslinya sini kita matiin, tapi karena dia sudah diparalel dengan yang baterai, jadi dia bisa melihat load baterai ketika solar cell dimatikan. Nah ini capacity realnya saat ini adalah 82%, tegangan 12,6 volt. Nah kalau kita
koneksikan lagi dengan solar cell, dia akan langsung naik karena dia menghitung daya dari solar cell juga. Oke, untuk baterainya ini kemarin saya sudah coba tambah juga dengan baterai merek Shoto. Baterainya ini 100 Ah, jadi baterai second sebenarnya, bentuknya kotak gitu ya, baterai bank. Harganya, nah baterainya modelnya seperti ini. Mana saya beli sekitar 1 jutaan ya, macam-macam sih harganya, ada 1,2, 1,5 tergantung dari kondisinya. Nah yang penting pas ketika kita beli itu dites langsung kapasiti maksimumnya minimal. Kapan sih saya 98% masih oke lah ya, sama CCA nya itu masih oke. Biasanya di indikator aki itu kelihatan lah diri masih good battery atau need replace, itu ada indikator di bawahnya itu ya, cuman saya nggak punya alatnya. Tapi kemarin saya tes langsung di tempat beli akinya, mereka punya alat testernya. Oke, nah ini pakai jepit buaya untuk koneksinya. Sebenarnya sih dia ada bentuknya seperti ini, ada pin gitu, harusnya pakai ini. Kita coba koneksikan lagi dari yang minus. Ada percikan sedikit, wajar. Jadi dengan baterai 100 Ah, kalau kita hitung dengan sistem 12 volt berarti sekitar 1200 watt ya per hour. Jadi kalau misalnya digunakan untuk elektronik yang membutuhkan power 1200, itu mungkin nggak sampai 1 jam, karena kita hitung juga toleransinya itu 70% dari total kapasitas, dan dari baterai biasanya 50%. Jadi 100 Ah itu lebih baik amannya kita spare jadi 50 Ah ya, 12 kali 50 jadi sekitar 600 watt per hour. Jadi untuk menyalakan alat-alat elektronik 600 watt itu masih aman untuk penggunaan 1 jam. Kalau untuk yang 300 watt berarti kita bisa dapat penggunaan secara 2 jam. Jadi cara perhitungan seperti itu. Maksimum baterai Ah-nya dikali sistem voltage. Kalau saya kurangin lagi 50%, baru di situ titik aman untuk penggunaan elektroniknya, supaya baterainya juga awet, jangan sampai di bawah 50%. Karena baterai sebagus apapun kalau dipakai di bawah 50% biasanya lebih cepat rusak, lebih cepat drop gitu. Oke, cukup sampai di sini untuk saat ini. Kita lanjut lagi kalau ada perkembangan nanti. Terima kasih. Ayo dukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru.